Tahukah Anda bahwa 70% perusahaan gagal mempertahankan sertifikasi ISO mereka dalam 3 tahun pertama? Hari ini kita akan membahas mengapa pemilihan konsultan ISO yang tepat bisa menjadi penentu kesuksesan atau kegagalan implementasi sistem manajemen di perusahaan. Nah, itu statistik yang mengejutkan. Dan yang lebih menarik, kebanyakan kegagalan ini sebenarnya bisa dihindari dengan persiapan yang tepat. Betul sekali. Mari kita mulai dengan salah satu aspek krusial yang sering diabaikan, fleksibilitas mendes. Dari pengalaman saya mengamati lebih dari 50 implementasi ISO, sekitar 40% masalah muncul karena ketidaksesuaian jadwal kunjungan konsultan. Oh, bisa tolong jelaskan lebih detail mengapa fleksibilitas ini sangat penting? Well, bayangkan Anda punya konsultan yang sangat kaku dengan jadwal. Misalnya harus tepat 10 kali kunjungan dalam 6 bulan. Apa yang terjadi jika tim Anda butuh waktu lebih lama untuk adaptasi? Atau sebaliknya, bagaimana jika tim Anda sangat cepat dalam mengadopsi perubahan? Jadi seharusnya ada semacam buffer zone ya dalam perjanjian konsultasi. Ya, berdasarkan best practice industri, buffer ideal adalah sekitar 10% dari total kunjungan yang disepakati. Saya ingat kasus sebuah perusahaan manufaktur yang terpaksa mengeluarkan biaya tambahan 30% karena konsultannya terlalu kaku dengan jadwal. Wow, itu biaya tambahan yang cukup signifikan. Bagaimana dengan pengalaman konsultan? Apakah ada standar minimum yang harus dipenuhi? Well, dari data yang saya kumpulkan, konsultan dengan pengalaman minimal 5 tahun dan portfolio lebih dari 20 perusahaan cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Tapi yang menarik, biaya konsultasi tidak selalu berbanding lurus dengan pengalaman. Hmm, Berbicara soal biaya, sepertinya banyak hidden costs yang perlu diperhatikan ya. Oh ya, definitely. Like, untuk ISO 9001, rata-rata perusahaan harus mengalokasikan 40% dari total budget untuk biaya di luar konsultasi, kalibrasi alat, perizinan, dan dokumentasi. Untuk ISO 14001, angkanya bahkan bisa mencapai 60% karena ada komponen pengelolaan limbah dan dokumen lingkungan. So, sebenarnya total investasi untuk implementasi ISO ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan kebanyakan orang ya. Tepat sekali, dan ini membawa kita ke poin penting. Fokus utama seharusnya bukan pada sertifikasi. Saya pernah melihat perusahaan yang menghabiskan 500 juta rupiah untuk sertifikasi, tapi akhirnya gagal mempertahankannya karena sistem yang dibangun tidak sustainable. Lalu apa sebenarnya indikator keberhasilan implementasi ISO yang baik? Well, berdasarkan studi dari lembaga sertifikasi terkemuka, perusahaan yang berhasil biasanya menunjukkan 3 karakteristik. Pertama, penurunan komplain pelanggan sebesar 40%. Kedua, efisiensi proses meningkat 25%. Dan ketiga, tingkat engagement karyawan naik signifikan. Hmm, jadi sebenarnya sertifikasi ISO itu lebih seperti bonus dari sistem yang sudah baik ya. Exactly. Dan untuk para pendengar yang sedang mempertimbangkan implementasi ISO, ingatlah bahwa investasi dalam sistem manajemen yang baik akan memberikan ROI jangka panjang yang jauh lebih besar. Data menunjukkan bahwa perusahaan dengan implementasi ISO yang baik rata-rata mengalami peningkatan profit 23% dalam 2 tahun pertama. Terima kasih untuk insight yang sangat berharga ini. Dan konsultan apa yang menurut Ibu bisa direkomendasikan barangkali bisa sedikit membantu info ke pendengar yang ingin implementasi ISO. Terima kasih, dan ingat memilih konsultan ISO yang tepat bukan tentang mencari yang termahal, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kultur perusahaan Anda. Konsultan yang saya rekomendasikan tentu yang sudah saya ketahui dan nilai baik ya, seperti Yuhara Indonesia.